Kepercayaan kita sama pemerintah itu kan gampang banget goyah. Nah, kali ini kita akan lihat gimana sebuah pemerintah daerah mencoba membangunnya lagi. Bukan dengan aturan-aturan baru yang rumit, tapi dengan membentuk kembali karakter para pegawainya lewat sebuah program yang disebut Retret Bela Negara. Tapi sebelum kita jauh-jauh ngomongin itu, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita tahu sebuah pemerintahan itu beneran berintegritas atau enggak? Apa bisa diukur pakai angka? Ternyata bisa loh. Nah, ini dia angkanya. Ini adalah indeks penilaian integritas di sebuah kabupaten. Coba kita lihat grafiknya sama-sama. Di tahun 2023, skornya 80,41. Lumayan lah ya, masuk kategori baik. Tapi lihat deh di tahun berikutnya. Anjlok jadi 74,70, statusnya waspada. Meskipun ada perbaikan sedikit di 2025, skornya masih di 77,78, yang artinya rentan. Ini bukan sekedar angka, ini tuh kayak alarm yang lagi bunyi kenceng. Terus apa sih artinya skor rentan ini? Buat pemerintah, buat kita sebagai warga, apa dampaknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Skor tadi itu bukan cuma angka kosong. Survei ini nunjukin 3 titik lemah yang krusial. Pertama, soal pengelolaan program dan kegiatan. Kedua, kualitas layanan publik yang kita rasain sehari-hari. Dan yang paling penting nih, penerapan standar kerja yang nggak konsisten. Intinya, ada masalah mendasar di soal integritas dan tata kelola yang harus segera dibenahi. Nah, untuk menjawab tantangan ini, muncullah sebuah ide strategis namanya Retret Bela Negara. Mari kita cari tahu, ini sebenarnya program apa sih? Retret Bela Negara ini pada dasarnya adalah program pembentukan karakter. Jadi jangan bayangin latihan militer yang kaku ya. Tujuannya adalah menanamkan lagi nilai-nilai kebangsaan, supaya ujung-ujungnya kualitas pelayanan publik bisa jadi lebih baik. Jadi ini bukan solo upacara aja, tapi sebuah usaha buat membangun ulang fondasi moral dari dalam diri para aparatur. Nah, yang menarik banget dari program ini adalah landasan ideologisnya. Semuanya dibangun di atas 5 nilai inti, mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa, kesetiaan pada Pancasila, sampai rela berkorban. Ini tuh ibaratnya kompas moral yang mau ditanamkan ke setiap peserta. Oke, nilai-nilainya keren. Tapi gimana caranya nerjemahin ide-ide ini jadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat? Nah, disinilah 5 pilar perbaikannya berperan. Yuk kita urut satu persatu prosesnya. Semuanya dimulai dari penguatan nilai kebangsaan. Ini jadi fondasi buat membentuk karakter dan integritas, biasanya lewat diskusi dan studi kasus. Kalau itu udah kuat, rasa solidaritas dan kolaborasi antar aparatur pun dipupuk. Nah, ini yang dampaknya langsung terasa ke peningkatan kualitas layanan publik. Dan terakhir, ini jadi momen buat menyegarkan kembali komitmen pengabdian mereka. Sebuah siklus perbaikan yang lengkap kan? Dan perlu diingat ya, program kayak gini tuh bukan asal-asalan dibikin. Ada landasan kuat di baliknya, baik dari sisi hukum, sosial, maupun strategis. Program ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, landasan hukum. Membela negara itu kewajiban konstitusional setiap warga, termasuk para ASN, yang wujudnya adalah dengan bekerja penuh integritas. Kedua, landasan sosial. Tujuannya jelas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah konflik dengan menumbuhkan etika. Dan ketiga, landasan strategis. Ini adalah cara jitu buat membongkar ego sektoral dan mendorong kerjasama antar dinas. Jadi, ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Pada akhirnya, semua usaha ini, semua pilar dan landasan tadi, mengerucut ke satu tujuan utama, menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih kuat, dan tentunya lebih bisa kita andalkan sebagai masyarakat. Kutipan ini benar banget kan? Aparatur sipil negara dan perangkat desa itu wajahnya pemerintah. Waktu kita ngurus KTP, izin usaha, atau sekedar nanya informasi, pengalaman kita sama mereka lah yang membentuk persepsi kita. Setiap senyum, setiap jawaban yang membantu, atau sebaliknya, setiap proses yang dibikin ribet, itu semua ngebentuk kepercayaan kita sama negara. Makanya, integritas mereka itu penting banget. Jadi, pilihannya jelas banget kan? Di satu sisi, kalau masalah ini dibiarkan, risikonya kepercayaan publik makin anjlok, celah penyalahgunaan wewenang makin besar, bahkan bisa memicu konflik. Di sisi lain, program seperti ini tujuannya adalah membangun aparatur yang berintegritas, layanan yang responsif, dan masyarakat yang lebih stabil. Taruhannya bukan lagi cuma soal angka, tapi masa depan pelayanan publik kita semua. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Sebetulnya apa sih tolok ukur seorang abdi negara yang hebat itu? Apakah cuma soal seberapa cepat dan efisien kerjanya? Atau jangan-jangan ada yang lebih fundamental,
yaitu soal karakter, integritas, dan komitmen yang tulus untuk melayani. Program seperti Retret Bela Negara ini adalah sebuah upaya untuk menegaskan bahwa jawabannya adalah yang kedua. Terima kasih telah menyimak.